Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Saya bilang ya, ini kopiah ini bukan maca ustadz atau apa, tapi karena rambutku nggak jelas. Makanya tak kuplui, pen nggak kelihatan aja kadul, kayak al-eldul. Astagfirullah. Nah, dalam video ini saya ingin membahas satu buku, tapi nggak semuanya, cuma satu part aja tentang siapa mengendalikan siapa. Ini penting banget kayaknya. Kalau teman-teman nanti mau nyatet, boleh. Tentang poin-poin nanti boleh dicatat karena ini penting. Ini buku karya Pak Wiwoho, seorang master NLP yang coach dan gurunya para guru di sini di Indonesia yang terkenal menurut saya. Nah, buku ini tentang kepemimpinan dan cara memahami psikologi orang. Itu penting. Tak kasih tahu ya. Ada seorang filsuf yang sangat terkenal mengatakan, kebahagiaan dan kebebasan seyogyanya diawali dengan sebuah prinsip bahwa beberapa hal bisa kita kendalikan dan beberapa lainnya di luar kendali kita. Kalau Mas C Setiabudi guru saya biasanya menyebutnya dengan dua lingkaran. Lingkaran dalam adalah lingkaran bisa kita kontrol atau kita kendalikan, dan luar lingkaran atau lingkaran yang luar itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Contoh simpelnya seperti ini nih. Ketika kita berjalan atau kita naik kendaraan, kita hati-hati, ngerem dengan hati-hati, kecepatan kita kontrol dengan baik, itu adalah sesuatu yang kita kendalikan. Paham? Tapi ketika kita udah jalan hati-hati, pelan-pelan, terus kita ketabrak orang yang sedang gak hati-hati, itu adalah luar kendali kita. Paham? Kalau kita biasanya nyebutnya adalah takdir. Nah, tapi ini secara bahasa yang agak-agak apa yang penting ini secara ilmiah aja kita bahas. Bahwa saja nih tentang takdir kita udah memahami hal itu sudah lama, tentang apa yang bisa kita kendalikan dan juga tidak kendalikan. Cuma ini ada poin-poin yang mungkin membantu banget buat teman-teman yang ini mengembangkan dirinya dan juga ingin memahami, oh apa sih yang harus tak lakukan, apa yang harus tidak saya lakukan. Oke? Coba simak ya. Beberapa hal yang bisa kita kendalikan atau kita kontrol antara lain yang pertama adalah apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Paham ya? Dicatat. 2. Apa yang kita katakan atau tidak kita katakan itu bisa kita kontrol. Yang ketiga, apa yang kita fokuskan itu kita bisa kontrol dan karena kita bisa milih mau fokus mana. Yang keempat, apa yang kita anggap penting. Nah, kita bisa ngontrol itu karena kita bisa menentukan, oh ini yang kok anggap penting, ini yang gak kok anggap penting. Paham maksudnya ya? Yang kelima, apa yang kita izini dan apa yang kita tolak. Salah satunya kesedihan. Kita kalau mengizinkan seseorang menyakiti kita akan merasakan kesedihan. Nah, paham? Makanya aja diizini orang lain menyakiti kita. Ojo gampang lorati. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan, antara lain yang pertama, apa yang kita rasakan. Cinta, sayang, apapun itu di luar kendali kita. Maksudnya, loh kan bukannya kita bisa kontrol, kalau rasa nggak bisa kita kontrol. Kalau cinta ya cinta aja. Kalau makanya kalau orang cinta ditanya alasannya apa, nggak tahu karena dia nggak bisa kontrol perasaan itu gitu loh. Yang kedua, bagaimana pikiran melintas di benak kita. Sering kan ya, kok tiba-tiba kok kepikiran apa, terlintas apa, itu nggak bisa kita kontrol. Paham? Yang ketiga, apa yang terjadi pada diri kita. Kayak tadi ketabrak tadi, misal ketabrak atau apapun itu kita nggak bisa kontrol. Yang keempat, apa yang orang lain pikirkan, lakukan atau katakan. Kita nggak bisa kontrol orang lain mau melakukan apa. Kita nggak bisa kontrol orang lain untuk mengatakan apa. Sakar-karpi mereka. Jadi mereka apa yang dilakukan mereka, kita nggak bisa kontrol. Yang kelima, apa yang terjadi di dunia. Pandemi, corona, kecoa, apapun itu. Kita nggak bisa ngontrol nih. Misal ya, kecoa yang tiba-tiba terbang menghinggap masuk ke telinga kita nggak bisa kita kontrol. Itu terjadi di dunia, nggak bisa. Virus-virus kecoa. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pengaruhi. Nah, ini beda ya. Kita kontrol, kita pengaruhi. Itu beda. Yang pertama, apa yang kita rasakan. Itu bisa kita pengaruhi.
Maksudnya apa? Lo kan tadi bukannya apa yang kita rasakan masuk ke tidak bisa kita kendalikan. Lo iya. Makanya rasa itu datang. Itu juga efek dari apa yang kita lakukan. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Yang kedua, orang lain di sekitar kita. Kita bisa berpengaruh loh dengan adanya diri kita terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa berpengaruh dengan hal itu. Yang ketiga, lingkungan sekitar kita. Alam, hewan, apapun, kita bisa pengaruhi itu. Kita rajin menanam, kita rajin menabung, kita rajin siram-siram. Tumbuhan tumbuh menjadi baik, menjadi hijau. Karena kita rajin siram-siram. Itu kita bisa mempengaruhi. Yang keempat, ekonomi, budaya, dan sosial. Itu bisa kita pengaruhi karena kita bisa bergerak untuk melakukan itu. Paham? Satu hal yang tidak bisa kita pengaruhi adalah masa lalu kita. Saya bingung masa lalu, inget-inget nih. Bahwa kita tidak bisa mempengaruhi masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit. Aduh, entahlah. Kamu masa lalu toh. Dari paparan di atas, tampak bahwa betapa sedikit hal yang bisa kita kendalikan langsung antara lain sikap, kata-kata, pilihan-pilihan serta aksi kita, dan betapa besar yang bisa kita pengaruhi mulai dari lingkungan kecil kita sampai tingkatan dunia. Paham maksudnya ya? Ini ada satu kisah tentang wawancara jurnalis bernama Charlie Jones dengan para atlet dayung di kejuaraan Olimpiade 1996. Ini dari kisah ini sampai akan bisa ambil pelajaran sih. Setiap kali Charlie Jones, seorang jurnalis itu menanyakan tentang sesuatu yang di luar kendali mereka, misalkan ya, ditanyakan pada para atlet, kejuaraan Olimpiade yang naik perahu itu, yang boot itu, ditanya cuaca, misal tentang cuaca, kekuatan dan kelemahan lawannya, atau sesuatu yang mungkin saja bermasalah selama pertandingan, para pendayung profesional tadi ini selalu menjawab gini, that's out of my boat. Jadi itu di luar perahu saya. Pokoknya ketika si pendayung, para profesional ditanya tentang sesuatu yang di luar kendalinya, dia akan menjawab itu di luar kendali saya, itu di luar perahu saya. Apa maksudnya? Ditanya tentang cuaca, loh kita nggak ngerti cuaca yang ngatur bukan saya. Kekuatan lawan, loh kita nggak ngerti mereka menyiapkan seperti apa. Terus kelemahan-kelemahan lain yang di luar kendalinya, itu si para pendayung ini menjawab seperti itu. Saya nggak fokus pada apa yang di luar perahu saya. Nah, dengan menolak untuk memfokuskan pada hal-hal di luar kendali mereka, para atlet dayung ini mampu mengoptimalkan semua sumber daya yang mereka miliki dan dalam kendali mereka apa saja, mulai dari kebugaran fisik, mental, sampai aksi-aksi yang mereka ambil dalam kesiapan, serta pertandingan yang sesungguhnya. Jadi mereka lebih fokus pada itu. Paham nggak? Kebugaran fisik, mental. Itu bisa kita kendalikan karena kita sendiri yang kontrol. Apa maksudnya? Michael mengatakan, dengan memfokuskan benar-benar pada apa yang ada dalam perahu saya, tidak hanya meningkatkan efektivitas saya, tapi juga mengurangi tingkat stres saya yang signifikan. Jadi, jika banyak orang yang stres karena mikir orang lain, itu salahnya ya kamu sendiri karena memikirkan orang lain. Lah, ini. Kebanyakan orang kan terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Ya itu yang bikin stres, yang bikin otak jebol biasanya sampai gila. Karena terlalu mikir sesuatu yang di luar kendali kita. Sampai seorang Mickey Rivers mengatakan, saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Karena kalau saya tidak dapat mengendalikannya, percuma dong saya mengkhawatirkannya. Benar kan? Nah, saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang bisa saya kendalikan. Karena lawang bisa saya kendalikan, apa tak pikirkan. Ya kan? Makanya orang itu untuk mengendalikan dirinya itu sebenarnya nggak butuh banyak hal. Dia hanya perlu fokus untuk menemukan sesuatu yang hanya difokuskan untuk dirinya sendiri. Apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa, fokusnya di situ. Paham maksudnya? Kan semua orang kadang bingung ya orang lain dengan sikap orang lain pada dirinya. Saya selalu menyampaikan materi-materi tentang sudut pandang, cara memandang sesuatu. Karena ini penting banget gitu loh. Bagiku itu penting banget. Itu bisa mempengaruhi cara hidup kita, cara memandang kita, cara kita berjalan, dan apapun itu sangat penting melalui sudut pandang.
melalui cara memandang sesuatu. Itu penting banget, Mindset kita tuh penting banget. Makanya yuk belajar bersama ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang di luar kendali kita. Imani setiap kejadian yang ada, pasti ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.